Pretty good, good squad, coaching staff, physios, everybody's been welcoming me from the first second of. Kabar mengenai Jairo Riedewoldt kembali menjadi topik hangat di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Nama gelandang bertahan yang saat ini memperkuat Royal Antwerp itu ramai diperbincangkan setelah muncul isu bahwa dirinya sudah resmi dinaturalisasi dan siap membela timnas Indonesia di ajang FIFA Series 2026. Namun, apakah kabar tersebut benar adanya? Ataukah ini hanya sebatas rumor yang kembali berulang seperti tahun-tahun sebelumnya? Untuk menjawab itu, kita perlu meluruskan beberapa fakta penting terkait status Jairo Riedewoldt hingga Februari 2026. Nama Jairo Riedewoldt bukan sosok asing bagi publik Indonesia. Pemain berdarah Indonesia-Belanda ini pernah membela Ajax Amsterdam dan Crystal Palace sebelum akhirnya berkarir di Belgia bersama Royal Antwerp. Posisi alaminya sebagai gelandang bertahan dinilai sangat cocok dengan kebutuhan timnas Indonesia yang saat ini sedang membangun fondasi lini tengah yang kuat dan modern. Tak heran jika setiap muncul agenda besar timnas, nama Jairo selalu kembali diangkat sebagai harapan besar publik. Namun, berbeda dengan pemain keturunan lain seperti Ole Romeni atau Ragnar Oratmangoen, proses Jairo Riedewoldt ternyata menghadapi kendala besar dari sisi regulasi FIFA. Masalah utama terletak pada catatan caps internasionalnya. Jairo Riedewoldt tercatat pernah membela timnas senior Belanda sebanyak 3 kali pada ajang kualifikasi Euro 2016. Saat itu, usianya sudah melewati batas yang diizinkan FIFA untuk berpindah federasi secara otomatis. Dalam regulasi FIFA, pemain yang sudah tampil di tim nasional senior suatu negara dalam pertandingan resmi kompetisi internasional pada umumnya tidak bisa lagi berpindah asosiasi. Pengecualian hanya bisa terjadi jika ada celah hukum tertentu dan harus melalui jalur pengadilan olahraga internasional atau CAS. Inilah yang membuat kasus Jairo Riedewoldt jauh lebih rumit dibanding pemain keturunan lainnya. PSSI melalui jajaran Exco, termasuk Arya Sinulinga, sempat menyampaikan bahwa peluang memenangkan gugatan di CAS untuk kasus Jairo terbilang kecil. Resiko finansial dan waktu yang terbuang juga menjadi pertimbangan besar. Jika kalah di CAS, bukan hanya anggaran yang terbuang, tetapi juga dapat mengganggu fokus program jangka panjang timnas. Karena itu, hingga saat ini, proses Jairo masih berada di tahap pemantauan dan kajian hukum, bukan pada tahap pengambilan sumpah WNI seperti yang terjadi pada pemain naturalisasi lainnya. Lalu, bagaimana dengan isu debut Jairo di FIFA Series 2026? Belakangan ini banyak unggahan di media sosial yang menyebut Jairo Riedewoldt akan tampil melawan Bulgaria, Kepulauan Solomon, atau Saint Kitts and Nevis. Bahkan ada yang mengklaim proses naturalisasinya sudah rampung secara diam-diam. Namun hingga detik ini, belum ada satupun pengumuman resmi dari PSSI maupun pemerintah terkait pengambilan sumpah WNI atas nama Jairo. PSSI justru memilih fokus merampungkan pemain-pemain yang secara administratif lebih aman dan tidak beresiko melanggar regulasi FIFA. Langkah ini diambil agar timnas tidak mengalami masalah diskualifikasi atau sanksi di kemudian hari. Meski demikian, minat terhadap Jairo tetap ada di level teknis. Pelatih timnas Indonesia yang baru disebut-sebut tetap mengagumi kualitas Jairo sebagai gelandang bertahan kelas Eropa. Dengan postur kuat, pengalaman di liga top, serta kemampuan distribusi bola yang baik, Jairo dinilai bisa menjadi tandem ideal bagi pemain seperti Tom Hay atau Ivar Jenner. Dalam beberapa laporan, bahkan muncul kabar bahwa staf pelatih sempat melakukan komunikasi informal untuk memantau kesiapan sang pemain meski belum masuk tahap administratif. Artinya, secara teknis, Jairo memang diinginkan, namun secara hukum, jalannya masih sangat terjal. Maka dari itu, publik diminta untuk tetap tenang dan tidak langsung mempercayai klaim resmi naturalisasi yang beredar di media sosial. Selama belum ada rilis dari PSSI atau akun resmi Timnas Indonesia,
maka status Jairo Riedewoldt masih sebatas rumor dan harapan. Kesimpulannya, hingga Februari 2026, Jairo Riedewoldt belum resmi menjadi WNI dan belum bisa membela timnas Indonesia. Kendala Caps senior bersama Belanda menjadi tembok besar yang masih dicari solusinya oleh tim hukum PSSI. Jika suatu hari berhasil, itu akan menjadi kemenangan hukum yang luar biasa. Namun jika tidak, PSSI dinilai sudah berada di jalur yang realistis dengan mengamankan pemain yang regulasinya jauh lebih aman. Jadi, untuk saat ini, Jairo Riedewoldt masih berada di wilayah wacana besar, bukan kenyataan resmi. Kita sebagai supporter hanya bisa menunggu keputusan resmi, sambil berharap timnas Indonesia terus berkembang dengan atau tanpa Jairo.